Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama dengan Ibu Najwa. Ibu merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan program penguatan profesional keguruan di SDN 1 Nagri Kidul. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran PPKN untuk kelas 6 pada tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai persatuan dalam kesatuan pada subtema 1 rukun dalam perbedaan. Melalui pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan dengan benar dan anak-anak mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sekarang, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu makna persatuan dalam perbedaan, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, serta nilai persatuan dalam perbedaan di kehidupan sehari-hari. Sudah tidak sabar bukan untuk memulai pembelajaran kali ini? Ayo kita mulai. Makna persatuan dan kesatuan. Anak-anak, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonominya. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa Indonesia. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan mempunyai makna perkumpulan dari berbagai komponen yang telah menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan berbagai komponen yang telah menjadi satu dan utuh. Oleh karena itu, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan keutuhan mengandung makna yang bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Oke, anak-anak, terdapat beberapa hal yang telah menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Di antaranya yaitu ada perasaan senasib. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang selama masa pemerintahan kolonial atau penjajahan. Kondisi ini telah melahirkan cita-cita akan masa depan yang sama, yaitu merasa sepenanggungan ketika sama-sama hidup pada masa penjajahan yang menjadikan rakyat Indonesia bersatu padu berjuang melawan penjajah tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun asalnya.
Kemudian ada kebangkitan nasional. Kebangkitan bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1998. Pada masa kebangkitan nasional, mulai muncul pergerakan yang bersifat nasional. Pergerakan inilah yang mengikut sertakan seluruh rakyat untuk berjuang mencapai Indonesia merdeka. Kemudian terdapat pada Sumpah Pemuda. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh para pemuda. Makna dari Sumpah Pemuda sendiri juga sangat menjunjung persatuan dalam segala perbedaan. Nah, yang terakhir ada Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan asing. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus tetap berjuang dan rela berkorban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupannya. Dalam penerapannya, persatuan dan kesatuan memiliki beberapa prinsip tertentu yang dapat menunjang meraih persatuan dan kesatuan di Indonesia. Prinsip tersebut ialah yang pertama ada prinsip nasionalisme. Kita harus mencintai bangsa, tanah air, dan negara Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti kita harus mengagung-agungkan bangsa kita sendiri dengan memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme mengajarkan masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas beragam agama, suku, adat istiadat, dan juga bahasanya. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu kepada diri kita sendiri, kepada sesama manusia, dan juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Kebebasan yang tetap dilandasi rasa tanggung jawab akan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran peraturan atau norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat ialah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara meletakkan kedudukan masyarakat Indonesia dalam rangka kesatuan politik, budaya, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Melalui wawasan Nusantara, manusia Indonesia merasa satu sebangsa, senasib, sepenanggungan, setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Baiklah anak-anak, persatuan dan kesatuan tentunya berada di sekitar kita dan harus selalu kita terapkan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan. Berikut ini akan kita bahas contoh nilai persatuan dalam perbedaan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang paling dekat dengan kita nih, yaitu pada lingkungan sekolah tentunya. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan juga mendahulukan kepentingan bersama. Nah, kira-kira manfaatnya apa nih? Tentunya manfaat dari sikap-sikap tersebut yaitu dapat saling membantu kita jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, misalnya antar sesama teman. Kemudian, suasana belajar di kelas menjadi lebih nyaman, persahabatan semakin erat, serta membangun kekompakan. Oke, kemudian terdapat pada lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini kita perlu bersikap peduli nih. Kita harus bisa saling membantu tetangga ataupun kawan yang sedang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku ataupun agamanya. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Adapun beberapa manfaatnya gitu ya, di antaranya yaitu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan juga damai, serta masalah lebih cepat terselesaikan karena saling bahu-membahu. Dan tak lupa lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah sehingga banyak hal yang bisa lebih kita pertimbangkan tentunya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini pun telah usai. Perlu diingat ya anak-anak bahwa kita harus menerapkan persatuan dan kesatuan di mana saja. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka kehidupan yang kita jalankan akan terasa nyaman, tentram, dan juga damai.
Oke anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu mencari ilmu dari mana saja, namun harus dapat dipilah-pilih ya. Dengan begitu, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.